Al-yawm amal la hisab. Sekarang kita kerja, sekarang kita beramal. Tidak ada hisab, tidak ada perhitungan. Wa ghadan, besok setelah kita meninggal yang ada adalah hisab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin an-nabiyyil amin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Jumat, tepatnya tanggal 14 Rajab 1442 Hijriah, 26 Februari 2001. Kemarin tanggal 13 Rajabnya dicatat dalam sejarah Islam lahir manusia agung yang kelahirannya pun unik. Satu-satunya manusia yang lahir dicatat dalam sejarah, lahirnya bukan di rumah, bukan di tempat bidan yang biasa membantu ibu-ibu yang mau melahirkan, tapi lahirnya di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah lahirnya. Siapa beliau? Dia adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Orang yang pertama dicatat dalam Islam yang masuk Islam setelah Nabi menerima wahyu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lahir di dalam Ka'bah, dan di dalam Ka'bahnya itu di dalam bangunannya, bukan di sekeliling Ka'bah, di dalam bangunannya, sehingga tidak terlihat oleh orang lain ketika ibunya melahirkan. Dan wafat pun di bulan Ramadan setelah Rasulullah wafat 20 tahun lebih, ketika juga menghadap Ka'bah, mengimami salat subuh di bulan yang agung. Lahir di bulan yang agung, bulan Rajab. Meninggalnya pun di bulan yang agung, di bulan Ramadan, di tempat yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu masjid, dalam keadaan mengerjakan amal yang paling dicintai Allah dan Rasulnya. Apa itu? Salat. Salat subuh yang disaksikan oleh para malaikat dan dilakukannya pun di masjid dan berjamaah. Beliau menjadi imamnya. Ditebas dengan manusia Durjana ibnu Muljam, manusia terkutuk dengan pedang beracun yang sudah dikasih racun, dan sekitar 2 hari kemudian baru beliau wafat. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Salam sejahtera untukmu ya Abul Hasan Imam Ali. Engkau telah berjuang membantu Rasulullah dalam menyebarkan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta tawaffahu Allah, sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah wafat, Imam Ali usianya sekitar 34 tahun. Masih muda, gagah perkasa. Seluruh pertempuran pada masa Rasulullah beliau hadir, kecuali satu pertempuran, itu pun atas perintah Rasulullah, supaya beliau menjaga kota Madinah. Hanya satu saja pertempuran yang tidak diikuti oleh Imam Ali.
Dan banyak musuh-musuh Islam, manusia-manusia congkak, matinya di ujung pedang Imam Ali, Zulfiqar, Amr bin Wud, dan yang lainnya itu. Preman-preman yang selalu berbuat kerusakan. Nah, lawan tandingnya pemuda Ali bin Abi Thalib. Rasulullah, Allah dan Rasulnya sangat mencintai. Orang ini juga dicatat dalam sejarah pernah bersedekah di dalam masjid dalam keadaan ruku dalam salat. Ketika ada orang miskin yang butuh bantuan di masjid Rasulullah, tidak ada yang memberi, Imam Ali dengar dalam salatnya. Lantas dia menjulurkan tangannya, cincinnya supaya diambil sama peminta ini. Dalam keadaan ruku, dicatat dalam sejarah seperti itu. Ini manusia agung, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, manusia yang adil. Adil luar biasa. Meskipun kepada orang yang telah berusaha membunuh dia tadi, Ibnu Muljam, manusia terkutuk tadi, tapi tidak ada pemimpin di dunia ini sampai detik ini, dan boleh jadi sampai kiamat, kepada orang yang ingin membunuh dia supaya diperlakukan dengan baik oleh keluarganya. Al-Hasan putra Imam Ali memberikan minum susu kepada ayahnya, makanan kepada ayahnya. Ayahnya juga pesan, tolong berikan juga makanan ini kepada orang yang mau membunuh saya. Ada pemimpin dunia seperti ini. Ketika pemimpin-pemimpin kita yang banyak melakukan hal-hal yang tidak bagus, korupsi, membunuh dan seterusnya, rakyatnya dilarang berkumpul dalam jumlah banyak, sementara pimpinannya juga berkumpul dalam jumlah yang banyak. Rakyatnya ditangkap, dianya tenang-tenang saja. Waliyazubillah. Mana akhlak Islam seperti itu? Tidak pantas jadi pemimpin seperti itu. Rakyatnya dalam keadaan lapar, dia pesta, menghabiskan miliaran rupiah. Bukan hanya di negeri kita, di negeri-negeri yang banyak mayoritas penduduknya muslim. Nah, Imam Ali, salah satu ucapannya, beliau mengatakan ada 3 hal yang paling aku sukai, yang aku amalkan. Pertama, puasa di musim panas. Panasnya padang pasir bisa sampai 40 derajat. Beliau suka itu. Ketika orang lain merasa berat, dia lakukan itu di luar bulan Ramadan. Yang kedua, ikramud duyuf, menghormati tamu, yang juga hampir jarang kita dapati di tengah-tengah masyarakat kita. Kasih makan tamu dan seterusnya itu. Beliau seminggu tidak kedatangan tamu, beliau menangis. Ketika ditanya, kenapa kau menangis? Lagi sakit? Tidak ada uang? Atau ada musibah? Tidak, sudah seminggu tamu tidak datang ke rumah dia menangis. Dihormati betul tamu itu sama beliau. Nah, yang ketiga, jihad fi sabilillah tadi. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bertempur di medan laga kalau memang kondisinya sudah mengharuskan seperti itu. Beliau tidak mundur sekalipun, meskipun dalam keadaan sulit di pada masa-masa Rasulullah dalam pertempuran, dimanapun dia hadir, tampil selalu di depan dan taat kepada pemimpinnya. Ketika Amr bin Wud, itu preman Arab yang katanya tingginya hampir 2 meter, pedangnya, bayangkan orang sampai 2 meter, pedangnya begitu panjang. Ini ditakuti sama orang-orang Arab. Ketika dalam perang Khandaq, dia tantang itu pasukan Rasulullah. Man yubarizuni, siapa yang berani lawan tampil dengan aku? Ta'al, kemari. Mana surga? Dia ledek kaum muslimin itu. Mana surga? Yang katanya kalau kalian mati di jalan Allah fisabilillah, kalian akan masuk surga. Mari lawan aku. Tidak ada yang jawab fasakun Rasulullah kecuali Ali.
anak muda yang usianya sekitar 20 tahun, masih 20 tahunan. Ana lahu ya Rasulullah, izinkan aku. Lihat, patuh sama pimpinannya, sama Rasulnya, tidak lancang, tidak kurang ajar. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, izinkan saya. Rasulullah diam, karena tahu musuhnya ini orang hebat, orang berani, dan terang-terangan itu, bukan menikam dari belakang. Itu tradisi masyarakat Arab pada saat itu, tidak memukul dari belakang. Laki-laki betul, berani-berani betul gitu. Sampai ditantang lagi, mana kalian, siapa yang berani lawan aku? Berani lawan aku, silahkan tampil. Tidak ada lagi yang jawab. Kedua kali ini tetap Ali bin Abi Thalib, ana lahu ya Rasulullah, biarkan aku ya Rasulullah, izinkan aku yang tampil untuk melawan orang sombong ini. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Ali innahu Amr, yang lawan ini Amr nih, yang nantang kamu ini. Dan jawaban anak muda tadi, wa'in, meskipun dia ya Rasulullah, orang besar ini, orang berani. Sampai 3 kali tidak ada yang menjawab dari pasukan Rasulullah kecuali Ali bin Abi Thalib, putra Ka'bah, sepupu Rasulullah, yang menjadi suami dari putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah, mendapatkan keturunan Al-Hasan Al-Husain, sampai menyebar keturunannya sampai hari kiamat. Al-Kausar, keturunan yang banyak, antara lain maknanya. Akhirnya terjadi pertempuran, dan yang terdengar di padang pasir hanya dentangan pedang, satu sama lain saling memukul. Debu bertebaran sampai akhirnya terdengar ucapan Allahu Akbar. Dan setelah reda, tidak ada lagi suara pedang, abu-abu sudah turun itu ke bumi lagi, dan ternyata musuh besar Islam ini sudah terbelah 2 sama Ali bin Abi Thalib, putra Ka'bah, pemuda yang berani. Dan bagaimana pemimpin ini di akhir hayatnya, dia kumpulkan tadi, setelah di pedang beracun menebas dirinya, dia kumpulkan keluarganya. Apa yang dipesan oleh Amirul Mukminin, Sayyidul Wasiyyin, supaya keluarganya takwa kepada Allah. Dan yang dikatakan adalah, sekali lagi saya katakan, tidak ada pemimpin di dunia ini seperti yang dilakukan Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, wahai anakku, irhamul aitam, sayangi anak-anak yatim, sayangi anak-anak yatim. Dan dia semasa hidupnya selalu melindungi anak-anak yatim, janda-janda tua yang tidak mampu. Dan dia pesan kepada keluarganya supaya menyayangi anak-anak yatim. 2 tahun yang lalu kurang lebih, saya ucapkan, moga-moga di masjid ini, pengurus masjid ini 10 tahun ke depan, ada meskipun kecil untuk anak-anak yatim tinggal di sini, dikasih makan yang bagus, disekolahkan, nanti sampai mereka menjadi manusia-manusia baik, akhirnya bisa mereka ingat juga kepada anak-anak yatim. Kemudian yang kedua dikatakan sama Imam Ali, setelah menyayangi anak-anak yatim, wa'idud du'afa, bantu orang-orang lemah, bantu orang-orang lemah. Nah sekarang hari ini, tanya masing-masing kebaikan apa yang sudah kita lakukan dari tadi habis subuh. Sudahkah kita keluarkan makanan? Sudah kita memberikan ilmu kepada saudara kita, atau kita memberikan uang kepada yang butuh, yang pantas untuk kita bantu? Yang dikatakan oleh beliau Ali bin Abi Thalib, al-yawm amal la hisab, sekarang kita kerja, sekarang kita beramal, tidak ada hisab, tidak ada perhitungan. Wa ghadan, besok setelah kita meninggal, yang ada adalah hisab, perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dan jadi jangan tunggu orang-orang miskin, janda tua datang ke rumah kita, kita sendiri yang bawakan. Cucu beliau, cucu Ali, namanya Ali juga, Ali bin Husain bin Ali.
selalu memanggul makanan, korma segar, air, uang, mendatangi puluhan tetangga dia yang dia datangi itu. Sampai ini kapalan pundaknya itu, mendatangi tetangga. Dan setelah dia meninggal, cicit Rasulullah ini, Ali Zainal Abidin, penduduk Madinah tidak ada lagi yang datangi di malam hari menjelang subuh untuk memberikan makanan dan minuman uang kepada kaum fukara dan janda-janda tua. Moga-moga kita bisa meneladani manusia yang lahir dalam Ka'bah. Imam Ali meneladani Rasulullah. Tentu yang kita teladan dari Ali adalah sebagaimana beliau meneladani kekasihnya Rasulullah SAW. Dan moga-moga juga di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di saat-saat yang mulia ini, kita mohon kepada Allah, moga-moga Allah menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah maafkan kesalahan orang tua kita, guru kita, kerabat kita, dan siapapun yang telah berbuat baik kepada kita. Semoga Allah lipat gandakan kebaikan untuk mereka semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala habibina habibi ilahil alamin Abil Qasim Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu ta'ala anil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأيد ولاة أمور المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم. على ذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.